Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Mari kita lanjutkan tafsir Mawdu'i Bid-Dirayah. Insyaallah hari ini kita akan membahas surat Al-Imran ayat 140. Surah Al-Imran ini kalau dibagi judul hikmah di balik pergantian itu harus dikaitkan dengan surat Al-Furqan ayat 62. Kalau di sini istilahnya nudawilu, mempergilirkan. Kalau di surat Al-Furqan hilfah, itu saling berganti. Jadi ada makna korelasi dari surat Al-Imran 140 sama surat Al-Furqan ayat 62. Nah, kenapa kita harus memberi judul tadi di balik hikmah pergantian tahun? Karena pergantian itu menurut surah Al-Imran sudah sunnatillah, sunnah Allah yang sudah tidak bisa ditabdil, diganti oleh siapapun, dan juga tidak boleh dan tidak bisa ditahwil. Ditahwil itu waktunya ya sudah memang ditentukan Allah. Jumlah waktu secara kuantitas itu sudah Allah sebut di dalam Al-Quran, yang namanya hari, pekan, bulan, tahun. Bahkan waktu untuk diakhiri disebut kiamat itu sudah dicatat oleh Allah. Ya, saya tetap ingin mengulangi karena ini hal yang sangat menyangkut masalah ideologi atau keyakinan. Meskipun tadi kita kasih judulnya di balik hikmah pergantian tahun. Kenapa? Karena kalau almanak atau tahun baru Jepang dan Buddha, Hindu dan lainnya tidak begitu menonjol, artinya tidak sangat riskan bagi umat Islam. Tapi kalau tahun 2022 baru 2 hari ini, kalau saya nggak jelaskan ini sangat riskan karena menyangkut kepada Nataru, Natal dan Tahun Baru. Dari aspek Natal memang minggu lalu sudah saya sampaikan, ya, itu ada perdebatan yang sengit bahwa kita meyakinkan Isa itu tidak disalib dan tidak dibunuh, tetapi subbialahum diganti oleh Yudas Askariot. Kalau melihat misalnya sejarahnya, sebut dulu zaman kuno atau Yunani kuno itu kan ada seorang Kaisar Julianus. Dia membuat kalender sehingga ada Julian kalender. Julian kalender ini dibawa ke Paus bernama Regialus, sehingga dia juga membuat religian kalender. Ketika terjadi perdebatan untuk menentukan tahun baru itu apakah pakai Julian kalender atau religian kalender, sehingga diputuskanlah yang terakhir saja, yaitu religian kalender. Gregorian kalender inilah yang kemudian ditetapkan. Ketika ada kalender yang saya ingat itu bukan Masehi, kalender Hijriah dia tulis oleh huruf Arab. Sebenarnya dulu kita kenal ada raja-raja Islam, baik itu di Ternate, di Maluku, kemudian di Riau, raja-raja Islam. Sultan Agung yang ada di Jogja, dia juga punya namanya tahun Saka. Ketika akan memperingati tahun Saka, tidak bisa melepas dengan tahun Hijriah karena ingin memadukan, karena
supaya sinkron gitu. Dan artinya menghargai tentang tahun Hijriah. Sehingga tahun Hijriah selalu dipakai oleh Sultan Agung di Yogyakarta. Meskipun ya beberapa kerajaan selain ajaran Islam, ada Hindu, ada Buddha. Jadi melihat sejarah itu sebenarnya kita punya tahun tersendiri. Tangannya juga mulainya beda. Kalau kita kan dimulai dari maghrib, kalau mereka dimulai dari 00. Jadi memang itu sebatas untuk ya memperingatkan saja kepada diri kita semua apa sebetulnya di balik kejadian ini. Maka kita sebagai muslim menyikapinya harus dikaitkan dengan surat Furqan tadi ayat 62. Di situ Allah berfirman, "Walladzi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura." Allah telah menciptakan siang dan malam saling berganti. Ada siang, ada malam, kemudian disebut khilfah. Khilfah itu apa? Khilfah itu khalafa yahlifu khilfatan, saling berganti. Kemudian tujuannya apa? Saling berganti siang, malam, pekan, bulan, tahun. Itu ada dua. Liman aroda ayyadzakara, sangat bermanfaat bagi orang yang ingin mempelajari dari kejadian saling berganti itu. Termasuk juga kita ingin mempelajari tahun baru 2021 diganti dengan 2022. Ada apa sebenarnya kalau kita sikapi secara teks dari Qur'annya atau konteks dari mafhum realitas kehidupan kita, sehingga insya Allah ya kita dapat pelajaran, karena teman-teman kita juga ada yang ikut merayakannya. Saya sudah sampaikan, saya melihat realitas misalnya Natal, sebenarnya mayoritas ulama muslim mengharamkan. Apakah tahun Masehi itu hanya sekedar seremonial atau ada nyangkut masalah spiritual atau masalah akidah? Kalau menurut saya sih ya yang kedua, sangat riskan kalau tidak dijelaskan. Jadi kita hanya sebatas memaknai sebagai muslim realitas dari sunnatillah, ya. Makanya saya bawa surat Al-Imran ini. Kalau kita lihat ayatnya kan, qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, di ayat 137-nya. Sudah terjadi masa lalu, sunan min qablikum, sejak dulu memang sudah tadi saya sebutkan, termasuk penanggalan. Ini adalah sunnah Allah yang terjadi sejak zaman dulu, min qablikum. Karena itu ada perintah fasiru fil ard. Kita harus melihat bagaimana kejadian dunia ini tentang menyikapi pergantian tahun atau terjadinya sejarah kelabu atau sejarah kemasan, ya. Sehingga panzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, kita perhatikan bagaimana akibatnya orang yang mendustakan agama atau tidak beragama. Makanya dijelaskan semua oleh Quran. Quran itu kan fungsinya 4. Bayanul linnas, untuk menjelaskan kehidupan manusia, diambil pelajarannya di situ, ya. Kalau saya lihat bayanul itu ada mudhahirul ahkam. Quran itu menjelaskan tentang hukum positif, hukum normatif, dan ada hukum lain. Terutama yang disebut mudhahirul ahkam ada hukum Allah. Itu tadi sunnatillah, itu hukum Allah. Kemudian yang kedua hudan, ketiga mauidhah, nasihat, dan ada tiga demo itu limutlaqin. Sebab ada dzikr dari ayat lain, ya. Nah, untuk menyikapi pergantian ini, maka wala tahinu wala tahzanu. Jadi kita tidak boleh lemah untuk menghadapi masa depan tahun 2022. Sebenarnya kita punya potensi kekuatan, ya. Dan juga wala tahzanu, tidak boleh frustasi sedih hati masa lalu tahun 2021. Nah, begitu. Kenapa? Karena masa lalu ya sudah, kemarin tahun 2000 sudah berlalu. Masa depan penuh dengan keniscayaan atau penuh dengan harapan atau mungkin ketidakpastian. Yang pasti ya jelas hari ini. Yang pasti hari ini. Makanya kita menyikapinya kerja keras tuh hari ini.
Makanya saya lihat ada doa yang disusun para ulama. Allahumma ja'al khairu amalina awakhiraha wa khairu a'malina khawatimaha wa khairu ayyamina yaum alqaq. Ya Allah, jadikanlah khairu amalina, sebaiknya umur kami itu di awal. Jadi kita kalau menata umur itu memakmurkan dunia di awal. Itu min husni alamatun najah fil min husni alamin nihayah husnul bidayah. Tanda orang akan mendapatkan hari-hari terbaik itu diawali dengan awalnya. Jadi umur kita itu harus dimulai dari awal. Ya, kalau sekarang istilah nol silakan aja. Awal itu kita sekarang. Awal itu harus disikapi. Wa khairu a'malina khawatimah. Ya Allah, jadikan akhir hari kami itu ya sebut tadi husnul khotimah. Amal kita itu amal yang baik. Meskipun sekalimat la ilaha illallah. Wa khairu ayyamina yauma alqaq. Dan kami ingin dapatkan hari terbaik adalah ingin bertemu engkau. Jadi kalau kita menyikapi kejadian pergantian itu seperti itu. Di awal kita harus memang menata kehidupan untuk memakmurkan hidup, memakmur umur. Ya, kita ingat firman Allah, innama ya'muru masajidallah. Nah, itu. Jadi kita sudah mulai sebenarnya khairu amalina, umur kita dipakai memakmurkan masjid. Itu luar biasa. Tapi nanti ada akhir dari perbuatan kita, baik bil lisan nuts la ilaha illallah, atau mungkin nauzubillah min dzalik sebelum meninggal dia melakukan murtad, itu tidak boleh dilakukan. Sehingga kita kalau tadi terakhir mengucapkan la ilaha illallah, maka pertemuan kita dengan Allah dengan sambutan gembira. Ya. Ini teksnya, coba lihat tuh, surat Al-Imran tadi ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'laun in kuntum mu'minin. Kamu itu sebetulnya kalau punya keyakinan terhadap Allah, Al-Quran, Rasul, dan rukun iman 6, kamu itu sebenarnya a'laun, tinggi. Derajat kita itu tinggi, tidak bisa dikalahkan kita sama yang lain. Tapi tadi in kuntum ta'lamun, memang kalau yakin kamu mukmin. Sehingga wala tahinu wala tahzanu ini wala tahzanu itu kita secara kuantitas memang bertambah umur kita 2022, tetapi secara substansi kita sudah hilang 1 tahun. Ya. Kalau Bapak sekarang mau gimana? Mau senang syukur kena tambah umur, atau mau menyikapinya wah sudah hilang umur saya? Nah, itu saya kira ya dua-duanya insya Allah lah ya. Secara kuantitas kita memang tambah 2022, tapi secara substansi umur kita sudah hilang 1 tahun. Kalau Bapak punya jatah misalnya 65 ya, sekarang berarti tinggal 64. Jatah 5 tahun kemarin tuh, nah sekarang tinggal 4 tahun gitu. Bagaimana tuh? Makanya kita jangan frustasi masa lalu kelabu, tapi harus punya keyakinan masa depan ceria. Itu namanya hidup yang tadi bernilai, bermakna. Itu menyikapi tadi tentang apa? Tentang proses terjadinya pergantian, baik hari, siang, malam, atau pekan, atau bulan, atau tahun, atau pergantian lain. Pergantian misalnya situasi politik. Di satu saat kita menang dulu kemerdekaan. Pas sudah merdeka ya kalah lagi, 65 menang lagi, gitu kan, bergeser kalah lagi. Nah ini kapan menangnya? Itu tadi tidak boleh pesimis. Allah sudah merancang, Allah sudah memberi programnya. Makanya qad khalat min qablikum sunanun, memang sudah terjadi pergantian menang kalah seperti perang Badar sama Uhud. Kan sebutnya di sini ayat selanjutnya, iyam sasul korun takon masalah kaum kormin lo. Kalau kamu umat Islam di perang Uhud itu merasa kalah, luka, ingat, qad masalah kaum kormin lo. Mereka juga orang kafir, luka juga di perang Badar, malah lebih banyak. Itu menyikapi itu. Jadi menang, kalah, jaya, jatuh, masa kemasan, masa kegelapan, orde lama, orde baru, apa lagi?
reformasi, wallahualam apa yang itu memang sudah begitu, nama-nama saja. Tapi tadi harus disikapi, hari ini saya bekerja, hari ini saya beramal soleh. Sebab menurut para ulama tidak cukup bekerja, harus soleh. Hari ini saya bekerja soleh begitu. Tidak hanya kerja saja, kerjanya yang soleh, muwafaqatun li syar'i, kerja yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Kalau hanya saya kerja kan, PSK juga kerja, pekerja seks komersial. Yang ngintip juga kerja, ngintip orang sampai matanya merah. Jadi saya kira kita dituntut amanu wa amilus solihah. Itu tadi menyikapi pergantian tahun. Nah kemudian di sini sebetulnya tujuannya ada pergantian itu menangkala tilkal ayam nudua widuha. Hari-hari tadi sudah diputar, digilir oleh Allah. Itu ada 4. Ya, baru substansi. Jadi di balik pergantian tahun itu hikmahnya ada 4. Ya, pertama yaitu apa? Liya'lamallahu ladina amanu. Allah ingin membedakan siapa di antara kita yang beriman sempurna, iman sejati, dan siapa pula yang suka berbohong. Itu kalau memang tahun lalu kita suka berbohong, nah sekarang harus jujur gitu. Kalau kemarin iman kita 50%, tingkatkanlah sekarang 75. Kemarin tahun 2021 75, sekarang tingkatkan 100. Itu maksudnya sebab kualitas keimanan sangat dibedakan oleh kerja keras kita, dimulai dari tadi itu min alamati husnil nihayah husnil bidayah. Itu kaum sufi begitu, min alamati husnil nihayah husnil bidayah. Tanda orang yang memang nanti mau husnul khotimah tergantung memulainya. Jadi kalau Bapak nanti ada lagi tahun 2023 tergantung hari kemarin gitu. Kan sudah saya baca hadisnya kemarin itu di malam apa? Di malam Sabtu ya, malam Sabtu kan, gunung itu menurut hadis Nabi riwayat Ibnu Hatim yang diriwayatkan oleh Aun bin Abdillah itu sabda Nabi innal jibala latunadi al jibal bismil pulan. Jadi gunung yang satu ngobrol dialog dengan gunung yang lain. Gunung Semeru ngobrol sama gunung Merapi, gunung Salak ngobrol sama gunung Gede. Apa yang diobrolkan? Hal marra bikumul yauma dzikrun. Nah, itu kalimatnya. Apakah penghuni dunia ini sekarang berzikir? Kata Gunung Gede ke Gunung Salak. Apakah penghuni Bogor ini sekitarnya Sukabumi berzikir di malam ini? Maka kalau jawab na'am, kata gunung yang ditanya, na'am ya, fayastabsiru, senang sekali itu gunung yang nanya. Tapi kata Aun bin Abdillah, kalau berzikir memang lahiya khairul asma, layak asmaul khair. Kalau berzikir umat Islam penghuni dunia ini di malam Sabtu itu mendapat kebaikan lebih cepat. Tetapi apabila gunung nanya kepada gunung lain, hal tasmauna kalau zurwal batil, apakah penghuni dunia ini kalau batil ngomongnya salah atau zur kata porno, berjingkrak-jingkrak, tidak ada zikir dan hanya maksiat di malam Sabtu? Kalau dijawab la nasmauna ila ghairu, di malam Sabtu ini kami tidak mendengar kecuali kotor kata-katanya, berjingkrak-jingkrak dan semua maksiat. Sampai Nabi ketika cerita tentang itu kepada Aun bin Abdillah, patala Rasulullah SAW, yaitu surat Fatir 42. Ya, di surat Fatir itu takanus samawati yatafattarna minhu. Kalau tadi di malam Sabtu itu ada yang maksiat, maka langit pecah. Watan sakul jibal watasul ardu, bumi belah. Watakhirul al jibalu wadahil jibalu hadda, dan gunung longsor atau runtuh. Sebetulnya menurut hadis itu ngeri kita ketika di malam itu malam Sabtu itu kalau maksiat peluru bangsa di dunia atau umat Islam atau umat lain di Indonesia, maka 3 hal yang bakal turun. 1, langit pecah, artinya marah sehingga awan yang tebal ditabrak oleh malaikat dan akhirnya hujan tidak merata. Jadilah banjir di mana-mana. Kemudian tansakul ardu, itu bumi belah.
Bumi belah itu artinya ya bisa gempa bumi. Kalau gempa bumi belah itu tidak berapa. Tapi wa idal biharu fujirat, apabila bumi belahnya di bawah laut, itu tsunami. Seperti Aceh. Itu gara-gara maksiat. Bisa terjadi begitu. Saya dengar dulu katanya wallahu alam. Kan jam 8 ya. Mereka itu kan wallah, ini saya dengar saja, mudah-mudahan tidak. Ya bagi orang yang maksiat itu adab. Tapi tidak ada ya di saat itu, kecuali yang mungkin ada orang ya maksiat, ada orang yang tidak maksiat. Ada sedang sholat duha mungkin kan. Nah kemudian yang ketiga, kalau tadi maksiat di malam Sabtu itu, ini akan mengakibatkan bahwa gunung itu runtuh. Artinya apa? Erupsi. Ya khairul mutatabiat. Jadi pecahnya itu, runtuhnya itu berurutan. Saya kira ya, ini kaitan dengan tadi yang pertama ya. Ini siapa yang beriman sesungguhnya di malam Sabtu kemarin sampai terakhir? Ini diuji oleh Allah. Sehingga kita ingin jadi mukmin sejati kan cuman 5 sebenarnya ujiannya. Meskipun pahalanya 3, ya kurang 2 sebenarnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya mukmin yang sejati itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya, itu satu. Wa idza tuliyat alim ayatu zatul imana, kalau dibaca firman Allah dia bertambah imannya. Ketika mendengar pengajian langsung datang bertambah iman. Yang ketiga alladzina yuqimuna shalah. Kalau dia melaksanakan salat. Ya. Kemudian yang yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau dia punya harta diinfakkan, dizakatkan. Itulah tadi ujiannya kalau ingin jadi mukmin sempurna harus begitu. Ulaika hum darajat inda rabbihim, dia akan punya derajat dan magfirah serta rizqun karim. Kalau yang 4 dilakukan oleh kita, 1 ampunan dari Allah datang, 2 rizki yang mulia. Jadi rizkinya tidak subhat, tidak semu, tidak, tapi mulia. Hasil keringat sendiri. Dan akan darajat diperoleh oleh kita, derajat dari Allah. Derajat bukan lipatan, Pak. Derajat itu naik. Kalau lipatan itu kali, up. Tapi derajat itu ya seperti tangga gitu. Jadi kita tiba-tiba sudah di atas gitu. Ya, itu tadi kalau ujian bagi orang yang mukmin dari tanggal tadi 1 nanti 1 tahun, maka kita harus punya derajat tertinggi. Juga kalau dibedakan dari orang beriman, ya ada orang yang tidak beriman. Ya, kita sampai di mana tuh kesolehan kita? Jangan-jangan kita salah terus kan? Tahun 2021 salah terus. Sudah 2022 salah lagi, ya itu berarti nggak ningkat gitu. Ya. Karena kalau kita bisa istikbar, kalau kita melakukan kesombongan di bumi sewenang-wenang atau makruh selalu berbuat jahat atau berencana jahat, wala yahiqul makru illa li ahli. Rencana jahat itu tidak akan kembali kecuali kepada dirinya sendiri. Ingat, wala yahiqul makru illa bi ahli. Rencana jahat, perbuatan jahat, kezoliman tidak akan kembali kecuali kepada yang berencana jahat, yang berbuat atau yang berbuat zalim. Itu surat. Pastinya begitu. Kalau kita tahun 2021 tidak berubah, ya udah, tunggu saja azabnya gitu. Ya. Kalau tadi tidak menjadi mukmin, gitu ya, tidak menjadi baik. Kedua, wayat tahita minkum syuhada. Kita supaya menjadi syuhada. Syuhada itu ada 2, ada syuhada pengertian mati syahid, ya. Ada syuhada ya di garis terdepan. Kalau surat Al-Baqarah ayat 143, syuhada di situ kita harus berada di garis terdepan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakum syuhada 'alan nas wa yakun rasul 'alaikum syahida. Jadi kita umat Islam ini harus berada di garis terdepan dari umat-umat lain. Sebab kita umat wasata itu ilmin wa amalin. Kita umat yang menguasai ilmu dan iptek sejak dulu. Sejak namanya Isa. Orang nggak bisa menyembuhkan penyakit kusta dan penyakit buta. Nabi Isa bisa. Nabi Muhammad lahir, seluruh penyair-penyair kalah sama apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Minggu lalu sudah sampaikan. Jadi kita sebenarnya harus bisa menjawab situasi yang sekarang. Harus dijawab, itu syuhada.
Dari kapan? Ya dari kemarin, dari Sabtu. Sekarang baru 2 hari. Ya, sebab tadi kudu dimulai dari nol, dari awal gitu kan, baru 2 hari kan, semuanya kurang lebih 360, masih 352 hari lagi, 58 hari lagi. Jadi makanya pengertian kedua, kalau syuhada tadi dari aspek yang meninggal kan ada sabilillah, orang yang meninggal jadi Allah itu syuhada. Tapi kan ada syuhada karena makun, syuhada karena penyakit corona, penyakit taun itu penyakit mewabah, itu bisa syahid akhirat. Syahidnya gue kena makbun, penyakit di perut, penyakit dalam. Orang yang jantungan, yang penyakit mah, yang diabetes itu bisa masuk surga, kecuali yang jantungannya gara-gara merokok, itu memual sih kan. Ini kalau penyakit jantung di alam itu kena merokok, ke surga. Kemudian al-gharik, yang tenggelam, yang kena lumpur atau kena semburan wedis gembel kemarin di mana? Di apa? Di Semeru, itu bisa itu syahid. Dan al-hadam, yang tertimpa reruntuhan, sedang jalan di jalan ditabrak mobil, sedang di jalan kereta tabrak kereta, atau kita sedang jalan di pasar Anyar tabrak becak mati, ke surga. Sedang jalan ayam ini nyeruntul nabrak kita, misalnya ditabrak apa saja, ditabrak atau nabrak mati, jatuh misalnya, itu termasuk orang syuhada. Tapi ini syuhada di sini, wa yatahida minkum syuhada, kita harus menjadi di garda terdepan gitu. Oke ya. Berikutnya apa? Mana tadi ayatnya? Waliyal amanu wa yatim syuhada waliyumahisallahu ladina amanu. Yang ke berapa? 3 ya. Ketiga, adanya pergantian ini supaya Allah membersihkan dosa-dosa kita, bersih dosa kita. Andaikan kita sudah istighfar cukup lalu meninggal, ke surga, sebab tidak punya dosa. Dan atau kita diampuninya dosa oleh Allah karena banyak beramal soleh, sholat duha rajin, infak rajin, habis dosa kita. Atau banyak ngadoa minta duit, terdibayar duit mah, tapi diberi keselamatan atau disehatkan atau diampuni dosa. Jadi habis ngedoa belum dikabul sama Allah, tiba-tiba kita meninggal, itu bisa masuk surga. Itu ya. Itu tadi, sebab bersih dosa itu banyak caranya, Pak. Ya, banyak caranya. Nah, kan di dalam hadis itu yang tidak diampuni oleh Allah ada dosa syirik. Ya. Apa itu ayatnya itu? Ayatnya coba, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Allah akan mengampuni dosa semuanya kecuali dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa semua dosa. Coba itu, kan untung kita ya. Malah ada beberapa hadis nih, coba saya baca tentang catatan dosa. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, berasal dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata Siti Aisyah, Rasulullah bersabda, ad-dawawin indallah thalatha. Catatan dosa di Allah itu ada 3 macam. Daiwanu la ya'ba'ullahu bihi syai'an. Ada dosa yang oleh Allah tidak disiapkan siksanya, itu. Ada dosa yang tidak disiapkan oleh azabnya, ya. Kedua, wa daiwanun la yatruku min syai'a. Ada dosa yang dibiarkan saja oleh Allah, ditangguhkan, tidak digubris, biar aja oleh Allah tuh. Ya. Ada yang ketiga, wa daiwanu la yuqbalullah. Ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Jadi ada dosa yang tidak disiapkan azabnya, ada dosa yang dibiarkan saja nunggu yang lain, ada dosa yang tidak diampuni. Fa'amad daiwanul ladzi la yuqbalullah fasyirku billah. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah ada terus, itulah dosa musyrik sampai dia masuk ke dalam api neraka yang lama. Ya, itu banyak ayat-ayatnya itu. Ya, tadi innallaha yusyriku bihi atau innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Orang yang musyrik ketika meninggal itu tidak akan masuk surga.
Termasuk musik itu ya dalam itikad atau dalam kaul, kalau Sulamul Taufik mengatakan bahwa Tuhan itu bukan orang Arab, itu sudah musik pil kaul, tidak masuk surga dia tuh kalau ada yang mengatakan begitu. Quran itu ada intervensi Muhammad, nah itu tidak diampuni Allah. Itu Quran Islam itu tidak sempurna misalnya. Jadi kata-kata yang memang menjadikan Allah marah, andad, membuat tandingan Allah, itu dia tidak diampuni oleh Allah. Kalau zur, ya hati-hati. Ya berapa tadi? Pertama ya, kedua kedua wa amad daiwanul ladzi la ya'budu bihi, adapun dosa yang oleh Allah tidak menyiapkan azabnya, yaitu padul abdi nafsahu bima bainahu wa bainallah, dosa diantara hambanya dengan Allah. Dosa apa? Min saumin, puasanya tidak lengkap, ya, tarki sholat, sholatin, atau sholatnya tidak sempurna, tidak ada syarat rukun, kan itu dosa. Itu oleh Allah tidak disiapkan. Apa maksudnya dia siapkan? Fa innallaha la yughfiru dzalika, bisa saja Allah tidak mengampuni, tapi wa tazawwaju insya, bisa dilewatkan ya Allah. Memang pas mau disiksa gak ada azabnya itu. Mudah-mudahan seperti itu. Kan kita banyak sekali dosa yang itu. Puasa kadang-kadang cuman ya puasa doang gitu ya, tidak makan minum, gunjing masih. Sholat juga kadang-kadang syaratnya kurang, rukunnya kurang, dosa. Ngaji can pernah lillahi ta'ala, yang kabuji we ku tetangga, dosa. Tapi Allah tidak nyiapkan apanya? Siksanya. Bisa saja diadab kalau Allah gara-gara ngaji teilas. Bisa, udah lewat saja deh. Ke malaikat Jabaniyah, ulah disiksa, guys. Allah bisa saja begitu. Itu dosa yang kedua. Itu yang paling banyak oleh kita. Ya, Allah tidak menyiapkan dosa azabnya. Nanti itu mah dihitung nantilah. Ya makanya kita harus sering banyak minta ampun dari dosa itu tuh. Dosa kedoliman terhadap Allah. Sedangkan dosa yang terakhir yang oleh biarkan kalau ada hubungan dengan sesama, misalnya membunuh, ada kisah mencuri, korupsi, itu mah Allah dibiarkan dosa layak terus, tidak ditinggal, dihitung nanti, ditunggu. Apalagi kalau korupsinya korupsi uang rakyat, kejepit jelema corona malah bansos diambil, ya teman sigana moal ampunanan mun teh mah aya jalma nu korupsi tina bansos. Jadi sebetulnya dosa-dosa itu yang dituntut, dan itu berat sebab diancam oleh Allah, tergantung nanti siapa yang dizoliminya. Kalau 2-3 orang, kalau 200 juta yang didoliminya, kumaha minta ampunannya susah kan. Makanya saya suka begini, kalau bapak-bapak punya dosa kan cuman ke guru ya, mun ayat yang dosa. Tapi saya kalau punya dosa banyak kan, tidak tahu siapa yang dosa. Jangan-jangan ada yang kesinggung oleh ngaji saya dan dosa saya, ampunilah gitu ya. Karena saya nggak tahu siapa yang saya. Nah, saya kira di dosa itu tadi yang susah itu adalah dosa dengan sesama. Ya, kedoliman juga ada 3. Adzulmu salasun, fadzulmun la yuqbalullah. Tadi kedoliman yang tidak diampuni oleh Allah, ya, wadzumun yuqbalullah, kedoliman yang diampuni Allah, wadzumun la yutraku. Saya artikan tadi. Dolim anu teu diampuni ku Allah, pasirku itu. Inna syirka la dzulmun adzim, ya. Kalau dolim eta mah orang ke pamajikan hayang kawin teu nyarita, kawin kan zalim ke pamajikan, eta mah diampuni sigana ku Allah cepet. Asal diserenkeun we nu kadua, cepet gampang. Jadi kezaliman yang kecil-kecil mah itu mah masih diampuni oleh Allah, ya. Dan ada nanti kezaliman dengan sesama. Apalagi jadi pejabat dolim ke rakyat, aduh eta mah susah Allah mengampuninya, nunggu dulu. Makanya saya akan baca satu hadis bagi orang yang kaya, agak ngeri nih, ya. Ini ayat Abi Dzar. Begini, ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, ini Abu Dzar lama sekali ngobrol sama Rasul. Innal aktsarin humul aqallun yaumal qiyamah. Abu Dzar, kan Abu Dzar itu orang miskin. Sejarahnya sampai tambal bajunya banyak. Sesungguhnya orang-orang kaya itu pahalanya sedikit di akhirat. Kaget Abu Dzar. Kok orang kaya kenapa ya sedikit pahalanya? Ya Rasul, kenapa? Kenapa jadi sedikit? Tapi Rasulullah illa man qala kada. Orang yang kaya memang pahalanya banyak kalau dia lihat kanan kiri depan belakang.
Lihat kiri ada siapa, kanan ada siapa, depan ada siapa, belakang. Kanan guru, belah kiri orang miskin. Di depan janda apa? Tua. Di belakang yatim piatu. Jadi orang kalau lihat kanan kasih, lihat kiri kasih, depan kasih, belakang kasih. Kaluhur ya kasih juga, cuma tidak dialungkan, namun dialungkan penghinaan. Meredit dialungkan tidak boleh. Jadi kanan kiri depan belakang. Ya. Itu hadis sesuai. Orang kaya yang tidak lewat lihat kanan kiri depan belakang, udah pahalanya sedikit. Baru berapa tadi? 3 ya, keempat terakhir. Apa yang keempat? Yang keempat, wayam hakol kafirin. Jadi yang keempat itu supaya adanya pergantian waktu itu supaya orang-orang kafir binasa. Dengan sebab apa? Kalau saya lihat surah Fatah, binasa itu liyaghidha bihimul kuffar. Marah orang kafir karena kita bangkit. Kita berani, kita kuat. Jadi mereka takut. Kalau kita kuat, mereka kalah. Ya kan? Kalau kita berani, ya mereka takut. Ya. Ini sekarang pertanyaannya, umat Islam ini kuat enggak? Berani enggak? Coba tanya ke masing-masing. Yang berani itulah yang mungkin tadi dapat pahala banyak, sehingga mewakili dari kita untuk orang-orang kafir takut. Kalau kita lemah, ya mereka berani. Jadi yang makhluk kafirin mutu bigaidiku, mereka akan kalah dengan sebab apa kejahatannya sendiri, sehingga mundur sebelum bertempur, kalah sebelum melangkah. Kenapa? Kita waspada. Itu surat Al-Anfal 60. Wa'idul mastata'tu min quwwatin. Persiapkan oleh kita kekuatan yang dahsyat, ilmu, kekuatan iman, kekuatan materi, dan kekuatan strategi. Kalau tidak punya kekuatan, sudah kalah lagi kita. Jadi yang keempat, yamhaqul kafirin. Sekali lagi kesimpulannya, kalau kita ingin menyikapi pergantian tahun, maka tadi 4. Pertama, kita harus tahu bahwa dengan pergantian waktu, maka kita dituntut harus menjadi mukmin yang utuh, mukmin yang kamil, mukmin yang sempurna. Ulaika humul mu'minun haqqan. Yang punya derajat tadi, punya ampunan, dan kita akan mendapat pahala rizki yang mulia baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kita harus menjadi syahid. Kita harus berada di garis terdepan sampai kita harus berani mati syahid kena membela kebenaran. Yang ketiga, supaya bersih dosa kita, berarti kita lebih baik muhasabah. Ya, apa muhasabah? Mengaku diri kita banyak dosa. Makanya instruksi dari para ulama di malam Sabtu kemarin banyaknya muhasabah. Nah, kalau belum ada sempat kemarin, ya sekarang masih boleh lah malam Senin muhasabah supaya dosa kita habis. Dosa apa? Itu dari dosa yang tahun 2021 supaya menghadapi tahun 2022 sudah bersih, sehingga kita bisa terbang yang jauh. Yang terakhir, susun kekuatan oleh kita supaya kita menang dalam perjuangan, ya. Kalau toh kita tidak menang ya tahun ini, mungkin ya tahun 2023 dan mungkin 2023 belum 2024 menangnya. Yang penting tadi yang keempat ini kita dituntut untuk membuat strategi yang utuh dan kekuatan dahsyat sehingga orang kafir takut sama kita. Tidak boleh kalah, wala tahinu wala tahzanu. Tidak boleh kita merasa lemah masa depan dan tidak sedih masa lalu. Saya kira itu kesimpulannya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan akhirnya kita mendapat ridha Allah, maut husnul khotimah. Terutama kita ingin dapat sahabat khutbah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.